Halo, selamat malam semuanya. Halo malam. Semangat di Jumat malam ini Malam. ya. Hari ini kita akan mendengarkan, sebentar saya share dulu. Kita akan mendengarkan cerita dari Andreas ya. Cerita dari Andreas tentang pengalaman dia di lagi S3 di TU Graz. Short history, Andreas dulu kuliah S1 di Unpar sampai 2016. Lalu habis itu kerja di Geotek Indo sambil S2 ya. Sambil Betul. S2 selesai di 2019, lalu kerja lagi. Habis itu eh, pindah ke TU Graz buat ambil S3. Nah, sudah mulai dari September 2023. Jadi tinggal 1 bulan lebih sedikit lagi, genap 2 tahun ya. Betul. Nah, Andreas ini hebat banget deh. Dia bisa dilihat belum bulat 2 tahun sudah ada dua ya publikasinya. Satu sudah publish, yang satu lagi under review. Moga-moga cepat di publish ya. Dan eh, semestinya tahun depan selesai kan ya? Iya, Ya, jadi dalam 3 tahun selesai. Selain itu, sepertinya sudah tidak ada. Kita langsung dengarkan saja ceritanya dari Andreas, bagaimana kehidupan di Austria ya sebagai seorang PhD candidate. oke. Thank you Anthony buat introduction-nya. Halo malam semua. Malam. Eh, nah, oke. Jadi di sini saya akan cerita tentang pengalaman saya mengambil S3 di sini juga bagaimana saya bisa memperoleh beasiswa di TU Graz ini. Mungkin sedikit berbeda dengan soil dari volume-volume sebelumnya. Jadi tadi udah dijelaskan sama Anthony juga bahwa background saya sedikit berbeda. Jadi saya bukan dari background akademisi, tapi dari background industri. Nah, jadi discussion outline kita hari ini, saya akan mulai dengan memperkenalkan dulu mengenai TU Graz dan Graz. Jadi untuk hari ini kita akan juga lihat tentang program studi master dan doktoral di TU Graz ini. Untuk master mungkin saya share-nya nggak sedalam yang doktoral study karena informasi yang saya dapat juga tidak begitu banyak. Lalu nanti saya akan memperkenalkan juga institut di mana saya bekerja, tentang profesor-profesor yang bekerja di sini, working environment-nya, juga event-event tahunan yang biasanya kita adakan. Nah, bagian penting dari presentasi ini tentu adalah dari eh, beasiswa yang ada di sini, kemudian biaya kuliahnya jika tidak menggunakan beasiswa itu seperti apa dan apakah mungkin bekerja sambil kuliah gitu. Selanjutnya living cost dan culture orang-orang di sini yang tentunya cukup berbeda dengan background kita di Asia. Mungkin kira-kira itu outline diskusi hari ini. Saya mulai saja dengan perkenalan dengan TU Graz. Seperti yang sudah disampaikan di video tadi juga, TU Graz ini udah kampus tua banget dari tahun 1811. Dan kampusnya itu ada terbagi-bagi menjadi 3 kampus. Jadi kalau saya atau kita di civil engineering, kita ada di kampus utama. Kampus utama itu yang ini namanya kampus tua gitu, Alte Teknik. Nah, bisa dilihat ini kampusnya itu tersebar dan terintegrasi dengan kota Graz itu sendiri. Jadi ini mirip dengan konsepnya BINUS ya. Kayak dia ada satu kampus, dia di tengah-tengah pusat kota, kemudian ada cabang beberapa kampus-kampus fakultas lainnya tersebar sekitaran kampus utama gitu. Nah, untuk di Graz sendiri juga dia kampusnya itu sebetulnya karena kota pelajar, kampus di Graz itu ada 4 universitas utama. Jadi ada universitas yang namanya Universitas of Graz, itu universitas umum. Kemudian ada satu universitas untuk teknik yaitu TU Graz.
Ada satu lagi universitas musik dan satu lagi itu universitas medicine yang tergabung juga dengan hospital dari kotanya. Jadi konsepnya itu memang udah dibagi dari awal dan semua kampus ini sebetulnya mereka itu eh, di bawah satu naungan organisasi besar yang sama. Jadi banyak fasilitas maupun banyak integrasi antara kota dan juga universitas dan juga fasilitas-fasilitas bersamanya. Untuk kota Graz sendiri, jadi kotanya ini ada di kaki pegunungan Alpen. Ini kotanya dan dia dikelilingi oleh bukit-bukit di sekitarnya. Jadi buat teman-teman yang suka hiking, di sini sangat banyak spot-spot hiking. Nah, di tengah-tengah kota Graz sendiri ini ada ini nih. Ini adalah landmark dari kota Graz itu sendiri. Jadi ini ceritanya adalah benteng pertahanan di zaman di masa lalu gitu ya. Benteng ini adalah benteng yang dibuat di carve di dalam batuan besar. Jadi ini sebetulnya batuan. Kemudian di dalamnya banyak terowongan-terowongan yang akhirnya dijadikan benteng pertahanan. Nah, bahasa yang digunakan di Graz ini adalah bahasa Jerman. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu juga. Jadi di Swiss, di Austria, dan di Jerman itu memang umumnya berbahasa Jerman. Namun masalahnya di sini itu Jermannya bukan Jerman yang seperti di Jerman, tapi Jermannya itu ada aksen dan juga ada dialog tersendiri. Jadi buat kita yang sudah belajar Jerman di misalnya Goethe Institut, kemudian kita datang ke sini pasti ada penyesuaian dulu karena dialognya cukup berbeda gitu. Lalu di Graz sendiri itu adalah kota kedua terbesar di Austria, tapi kedua terbesar itu di sini populasinya hanya 300.000 penduduk. Jadi kalau di compare dengan Indonesia itu mungkin ini setara dengan kota Pekalongan, kota Kediri, atau Singkawang di Kalimantan. Jadi kotanya itu populasinya tidak besar, udahlah tidak besar, dari 300.000 ini 20%-nya atau sekitar 50 sampai 60.000 itu adalah pelajar. Jadi nggak banyak memang karena student population ini sekitar 20% dari populasi. Lalu untuk climate-nya sendiri di sini four season. Jadi di winter itu bisa sampai -5, cukup dingin. Untuk kita yang belum biasa winter, eh, ini cukup menantang juga. Kemudian kalau di summer itu sampai 35 derajat. Lalu karena kota Graz ini tadi eh, dia berada di tengah pegunungan gitu ya. Jadi dia dikelilingi pegunungan sehingga di sini itu winternya salah satu yang paling forgiving di antara kota-kota Austria. Jadi kalau winter di sini tuh saljunya tidak setebal tempat-tempat lain. Jadi lumayan lah untuk kita yang belum biasa dengan winter. Tapi juga celakanya saat summer di sini itu karena bentuknya yang dikelilingi bukit-bukit seperti ini, jadi jarang ada angin atau udara yang berhembus. Jadi kalau lagi summer itu bisa panas banget rasanya. Nah, di sini banyak green space di dalam kotanya dan juga kotanya itu salah satu kota yang sangat ramah untuk pesepeda. Banyak jalur sepeda karena kotanya juga kecil, jadi dari satu titik ke titik lain tuh sangat nyaman menggunakan sepeda. Untuk studi sendiri, mungkin saya mulai dari master study di sini. Untuk master study di Graz itu sejak beberapa tahun yang lalu memang sudah ada kurikulum yang disusun untuk orang-orang internasional. Jadi eh, diajarkan full dalam bahasa Inggris. Di sini disyaratkan minimum levelnya itu C1 atau IELTS sekitar 7. Lalu master programnya itu ada beberapa yang bisa diambil oleh teknik sipil gitu ya. Yang paling sesuai untuk kita geoteknik ya tentunya di geoteknik and hydraulic engineering. Jadi memang ini agak unik. Dia bukan geoteknik murni, untuk masternya itu digabung dengan hydraulic engineering. Ada 3 institut utama yang mengajar program master ini. Jadi ada institut dari soil mechanic, ada rock mechanic, dan ada dari hydraulic juga. Nah, untuk syarat kelulusannya itu minimum 120 ICTS atau semacam SKS, ini satuan unit kuliahnya. Untuk sistem penilaian di sini agak berbeda dengan kita. Jadi dia sistem penilaiannya itu 1 sampai 5. Satu itu yang paling bagus, excellent. 5 itu tidak lulus. 4 itu minimum untuk lulus yang dibutuhkan gitu. Nah, untuk jenis kelasnya sendiri, dia bukan hanya ada kuliah seperti biasa yang dimana dosen berdiri di depan dan mengajar, nanti akan banyak juga jenis-jenis kuliah lainnya gitu ya. Dan penilaian
kuliahnya itu sangat beragam. Jadi ada yang dari attendance, ada yang dari task ataupun project di akhir kuliah. Tapi tidak sedikit juga yang ada written and oral exam. Jadi hampir semua exam itu tidak pernah hanya written saja. Jadi di sini biasanya setelah written exam selesai akan ada sesi di mana kita one on one dengan dosen pengajarnya, lalu di situ akan semacam di interview. Jadi walaupun kita udah hafalin gitu ya cara menyelesaikan eh, hitung-hitungan prosedural, sudah bisa proseduralnya pun tidak akan cukup kalau kita tidak paham di balik prosedur itu sebetulnya ada apa. Dan di sini juga untuk exam maksimum attempt yang diizinkan itu 4 kali. Jadi setelah 3 kali coba tidak berhasil dapat 5 terus gitu ya. Percobaan terakhir itu nanti akan ditemani oleh 2 juri dari universitas. Jadi ketika kita exam nanti written dan oral examnya akan ditemani oleh 2 juri yang dimana juri ini berfungsi untuk memastikan bahwa ujian yang diberikan dosen itu memang ujian yang fair, tidak diskriminatif gitu. Jadi ketika gagal di kali keempat ujian, maka bukan tidak lulus mata kuliahnya, tapi langsung di drop out dari eh, program masternya. Untuk durasi studi master di sini adalah 4 semester. Nah, durasi studi yang dimaksud ini adalah standard duration. Jadi kalau eh, untuk citizen Eropa dan juga orang-orang yang kuliah dengan beasiswa, selama durasi studi ini biaya kuliah itu free gitu. Jadi biasanya scholarship itu bukan untuk membayarkan biaya kuliah karena biaya kuliahnya itu langsung otomatis free ketika kita dapat scholarship. Nah, ketika lulus dari master di sini nanti bukan hanya dapat Master of Science, jadi nanti gelar resminya itu sebetulnya adalah Diploma Engineering atau Diploma Engineering untuk yang wanita. Nah, jadi nanti di namanya itu gelarnya Deep Ink. Ini ekuivalen dengan Master of Science di dunia internasional karena memang di Austria masih mengadopsi aturan lama, jadi gelarnya itu masih menggunakan gelar berbahasa Jerman. Untuk program doktoral sendiri di sini ada, eh, saya mulai dengan syaratnya, syarat kelulusannya itu hanya 8 ICTS, jadi cuma 8 SKS sangat ringan, tapi ini tentu tergantung dari eh, riset yang akan kita lakukan gitu. Jadi misalnya kalau memang mengambil risetnya di geoteknik, tapi risetnya tentang machine learning gitu. Nanti dari dosen supervisornya akan mewajibkan kita untuk mengambil mata kuliah dari misalnya institut di computer science atau lain sebagainya gitu, data science, sehingga mata kuliah yang kita ambil itu memang akan menunjang riset kita. Nah, lalu di sini juga ada yang namanya privatissimum. Jadi kalau melakukan doctoral study di sini nanti secara berkala, biasa setahun sekali atau setahun 2 kali akan ada privatissimum. Privatissimum itu semacam eh, presentasi atau seminar kecil yang dihadiri oleh teman-teman institut kita dan juga dosen-dosen institut kita. Tapi di sini bukan hanya memaparkan hasil dari riset kita, tapi lebih ke memaparkan progres dari riset kita. Karena biasanya selama riset kan pasti kita ada kendala-kendala, dan kadang kendala itu dosen pembimbing kita juga mungkin kehabisan ide gitu ya. Jadi di sini adalah ajang di mana kita bisa diskusi dengan teman-teman satu institut, mereka akan bantu kita untuk memberi view-view baru biasanya. Lalu ada persyaratan formal juga yang harus ditempuh yaitu riset seminar harus lulus. Jadi riset seminar ini adalah mata kuliah di mana diajarkan tentang publikasi, penulisan paper, skill presentasi dan juga di dalam mata kuliah ini nanti kita harus melakukan presentasi sebanyak minimum 2 kali. Yang pertama itu eh, pemaparan ide seperti seminar isi seminar judul di Indonesia. Lalu yang kedua itu adalah seminar hasil riset sebelum kita maju untuk defense. Nah, untuk disertasinya sendiri ada 2 pilihan. Jadi untuk bisa lulus doktor di sini itu opsi pertamanya yang standar itu menulis disertasi berupa monograf. Monograf itu buku tebal yang berisi eh, kajian komprehensif terhadap riset yang kita lakukan selama studi di sini. Setelah menulis monografi ini diwajibkan memiliki satu publikasi di jurnal yang terindeks gitu ya.
nanti baru bisa mengajukan defense. Tapi kalau selama kuliah, selama riset kita sudah melakukan publikasi lebih dari satu, misalnya sudah ada 3 publikasi di jurnal-jurnal ternama, maka kita tidak perlu lagi menulis monograf, tapi cukup menyusun paper thesis. Paper thesis itu seperti buku yang tebalnya sekitar 20 halaman yang menceritakan atau menyambung, merangkai 3 publikasi yang kita miliki ini menjadi satu kesatuan utuh gitu. Jadi fungsi dari paper thesis ini hanya untuk menjembatani 3 publikasi yang kita sudah miliki. Lalu tipe dari doctoral student di sini itu ada 2. Yang pertama dengan employment, yang kedua itu without employment. Jadi kalau saya tanpa employment, eh, saya tidak akan diberi tugas untuk mengajar ataupun asisten dari project. Jadi ini agak berbeda dengan cerita-cerita di soil sesi sebelumnya ya, dimana kalau saya dengar itu sepertinya murid PhD biasanya memang akan membantu dosen, either itu mengajar atau mengerjakan proyek-proyek sampingan di luar dari riset itu sendiri. Tapi kalau di sini itu pembagiannya sudah cukup jelas. Jadi untuk teman-teman saya yang orang Austria dan di hire dengan kontrak teaching assistant, mereka tidak dilibatkan di project, mereka hanya akan membantu dosen dalam mengajar atau membuat memberi penilaian terhadap ujian, menyiapkan soal ujian dan lain sebagainya. Tapi yang project assistant tidak akan terlibat dalam pengajaran gitu. Jadi pembagian di sini sudah cukup jelas. Untuk durasi studi doktoralnya jadi dibatasi di 6 semester di sini, jadi hanya 3 tahun, sehingga beasiswa-beasiswa untuk doktoral studi di sini juga hanya dibatasi di 3 tahun maksimum. Jadi di sini juga agak berbeda, di mana kalau yang saya lihat di tempat-tempat lain itu biasanya memang sampai 5 tahun ya, sepengetahuan saya. Nah, untuk academic degree jika nanti lolos, berhasil defense itu dapat doktorin atau doktor der Technische Wissenschaft. Jadi gelarnya itu dokter tek di depan. Kalau di Jerman ini dapatnya dokter Ing, tapi kalau di Austria dapatnya dokter Tech. Ini ekuivalen dengan PhD. Jadi nanti dapat gelar dua-duanya di sertifikat, terus kita bisa memilih salah satu. Nah, yang ingin saya sharing di sini adalah pengalaman saya selama riset di institut tempat saya bekerja, yaitu nama lengkapnya Institute of Soil Mechanics, Foundation Engineering, and Computational Geotechnics. Jadi, mengapa saya memilih TUGRAD? Sebetulnya alasan utamanya adalah karena adanya institut ini. Mengapa? Karena pertama di sini eh, selain mengajarkan soil mekanik, mereka juga punya special working group yang bekerja di bidang computational geoteknik gitu. Saya sendiri selama saya bekerja di industri gitu ya, dari pengalaman saya sendiri, saya cukup tertarik dengan bidang computational geoteknik karena saya merasa untuk analisa-analisa dengan tangan atau rumus-rumus analitis itu cukup sulit ya dipraktekkan di dunia kerja yang biasanya kita berhadapan dengan masalah-masalah yang kompleks. Jadi memang banyak masalah kompleks itu kerap diselesaikan dengan pendekatan numerik atau pendekatan dengan software komputer kan di zaman ini. Jadi computational geotechnics saya rasa sangat relevan bagi saya yang punya background di industri dan ada kemungkinan untuk kembali lagi ke industri setelah saya selesai menyelesaikan PhD saya. Jadi penting bagi saya untuk melakukan studi yang relevan atau lebih dekat dengan dunia praktek gitu. Nah, working group ini di-establish oleh Prof. Helmut Schweger, ini adalah supervisor saya. Kemudian di tahun 2019 yang lalu, beliau sudah pensiun, tapi tetap mengajar dan posisi beliau digantikan oleh Profesor Franz Schupnik. Nanti saya akan sampaikan juga eh, arah baru dari institut ini setelah di take over oleh Profesor Franz Schupnik, karena Profesor Schupnik ini masih cukup muda sehingga dia punya visi arah riset yang lebih segar untuk kita semua. Yang kedua itu yang saya lihat di sini dosen-dosennya itu punya eh, overlap yang cukup tinggi dengan dunia praktisi. Dapat dilihat dari involvement dari para profesornya di proyek-proyek konstruksi sipil real gitu ya di luar.
riset akademik. Dan yang kedua, dan poin selanjutnya, saya juga melihat banyak kolaborasi antara kontraktor spesialis, konsultan, sebagai bagian dari proyek riset dengan profesor-profesor di sini. Dan yang ketiga, mereka punya kedekatan dengan eh, beberapa developer software gitu ya. Jadi kalau kita melakukan riset di sini, misalnya dengan Plaxis, mereka cukup dekat dengan Bentley dan Plaxis. Jadi kalau kita melakukan riset di sini, mungkin kita dapat akses ke beberapa personel yang bekerja di Plaxis juga gitu. Karena ada beberapa hal teknis yang biasanya kita akan memerlukan bantuan langsung dari developer programnya itu sendiri. Atau seperti saya sendiri saat ini sedang melakukan riset di bidang large deformation, large strand cases di geoteknik, dan case itu nggak bisa diselesaikan dengan program finite element method seperti Plaxis, sehingga saya memerlukan program lainnya, dan program lainnya itu juga disediakan di universitas ini, namanya particle finite element method. Lalu di sini selanjutnya saya ingin memperkenalkan profesor-profesor yang mengajar di institut ini. Pertama itu adalah Prof. Helmut Schweger. Jadi Prof. Schweger sendiri memang dari mula karirnya dia berfokus di computational geoteknik. Computational geoteknik ini tidak terbatas pada finite element method saja. Jadi segala metode perhitungan dengan komputer untuk bidang geoteknik itu beliau eh, cukup familiar gitu ya, bukan hanya di finite element dan Plaxis saja. Dia juga banyak melakukan validasi numerical model dengan real project yang ada di sini dan di berbagai macam kasus gitu. Nah, dia juga banyak berkutat di constitutive modeling. Kalau teman-teman tahu, ada beberapa tahun yang lalu di Plaxis itu ada rilis constitutive model yang namanya concrete model. Itu juga merupakan eh, penemuan dari beliau bersama salah satu PhD studentnya. Jadi concrete model di Plaxis itu bukan digunakan untuk modeling konkret saja, tapi juga bisa dipakai untuk DCM, shortcrete, atau lining dari tunnel. Selanjutnya ada Prof. Roman Marte. Prof. Roman Marte ini ahli di eh, slope stability dan creeping landslide. Jadi kalau Prof. Roman Marte ini dari background praktisi, jadi dia dulu adalah kepala dari Institut Soil Mekanik ini. Lalu dia juga bekerja sebagai konsultan sebelumnya, dan dia banyak menangani proyek-proyek longsoran di sekitar di Austria dan juga di negara-negara sekitar Austria gitu. Nah, dia juga cukup banyak publikasi mengenai sedimen lacustrid, karena di eh, Austria ini dulu ada di zaman purba, mereka eh, tertutup oleh es, dan banyak tanah-tanah hasil sedimen dari lakustrin yang bermasalah gitu. Jadi dia banyak melakukan riset di bidang itu. Dan terakhir, karena ada update dari Eurocode beberapa tahun lalu dan sampai saat ini masih sedang digodok aturan barunya, nanti akan ada eh, seismic hazard juga di Eropa. Jadi negara-negara seperti Austria yang tadinya Austria dan Swiss yang tadinya dianggap tidak ada potensi kegempaan, setelah adanya aturan baru ini, eh, mereka perlu memperhitungkan kegempaan juga di dam-dam atau di reservoir air yang mereka sudah bangun gitu. Nah, yang terakhir yang ingin saya perkenalkan adalah Profesor Franz Schupnik. Jadi tahun lalu 2024, sejak Prof. Roman Marte itu mundur dari jabatannya sebagai kepala institut, sekarang kepala institut dipegang oleh Franz Schupnik. Jadi Franz Schupnik ini selain menjadi leader di numerical geotechnic grupnya, dia juga sekarang kepala di institutnya gitu. Nah, Prof. Franz sendiri dia adalah murid dari Prof. Helmut. Jadi di sekitar tahun 2012 itu beliau eh, masih melakukan PhD di bawah Prof. Helmut, tapi sekarang dia sudah menjadi kepala dari institutnya. Nah, bidang penelitiannya tentu karena murid dari Prof. Helmut, dia juga jalur fokus risetnya itu di computational geoteknik. Waktu dia dulu PhD dan postdoc itu dia menyempurnakan formulasi dari embedded beam row yang ada di Plaxis. Mungkin teman-teman pernah ada yang pakai, ada struktural elemen namanya embedded beam row, dulu namanya embedded beam.
embedded pile row gitu. Nah, ini disempurnakan oleh beliau formulasinya. Nah, arah riset baru yang beliau eh, bangun kali ini ketika menjadi kepala institut ada di sini nih. Jadi dia pertama mulai dengan geotechnical and geological uncertainty, di mana dia coba mempelajari uncertainty di geoteknik dan geological, kemudian mencoba mengimplementasikannya ke program seperti Plaxis gitu. Lalu kedua, automation di geotechnical engineering. Jadi dia dan salah satu murid PhD-nya sedang mengembangkan sebuah tool di mana dari hasil CPT misalnya dari hasil institut tes kita masukin ke um, modul atau software ini, nanti kita akan dapat stratifikasi tanah. Kemudian otomatis stratifikasi tanahnya nanti akan dibuatkan soil parameter dari empirical correlation, kemudian akan disambungkan langsung ke Plaxis. Jadi dari input berupa file mentah CPTU, kita akan dapat soil layering di Plaxis gitu. Nah, yang lainnya juga yang sedang beliau kaji adalah tentang machine learning. Jadi dia sedang um, mencoba untuk mem- membuat sebuah tool di mana tool ini uh, akan memberikan kita sebagai user rekomendasi dari konstitutif model yang tepat untuk masalah yang sedang kita jumpai. Jadi karena kan konstitutif model itu banyak ya jenisnya. Jadi kita akan memberikan input berupa apa masalah yang sedang kita hadapi. Nanti dari output dari machine learning ini akan memberikan kita bukan hanya konstitutif model mana yang cocok, tapi juga parameternya gitu. Nanti buat teman-teman yang tertarik untuk melakukan PhD atau riset di sini, bisa tanya-tanya saya lebih lanjut mengenai ketiga profesor ini karena jika ingin melakukan riset di sini, tentu kita yang paling pertama perlu dilakukan adalah mencari profesor yang bidang penelitiannya itu sesuai atau cocok dengan arah penelitian yang ingin atau eh, kita sukai gitu. Oke, selanjutnya tentang environment kerjanya di sini yang saya rasakan selama ini sih seru, atmosfernya sangat kolaboratif karena bisa dilihat di sini memang PhD studentnya itu rata-rata umurnya masih muda gitu ya, antara 27 sampai 35 tahun. Eh, ini contohnya mereka membuatkan saya Spotify playlist. Jadi kalau teman-teman yang pakai Spotify bisa di-scan ini, nanti akan keluar playlistnya. Jadi setiap Friday itu kita selalu masukin lagu baru di sini untuk kita memulai weekend kita. Lalu di sini yang saya rasakan juga jam kerja dan lokasi kerjanya itu fleksibel, baik dari profesornya maupun dari universitasnya itu cukup fleksibel. Lalu kita ada otonomi sendiri untuk mengatur kapan kita kerja, kapan kita mau ambil libur dan lain sebagainya. Selama kita koordinasi dengan prof kita, biasanya akan selalu di-approve. Untuk meeting dengan supervisor itu juga nggak susah. Kita cukup request by email gitu ya. Kalau butuh diskusi nanti akan atur jadwal, dia akan meluangkan waktunya untuk diskusi. Lalu memang di sini Inggris itu cukup untuk komunikasi profesional, tapi tentunya untuk social settingnya tetap kita butuh bahasa yang mereka pakai di sini yaitu bahasa Jerman. Dan tentunya lot of beer. Karena Austria merupakan salah satu negara di mana konsumsi birnya itu tertinggi, kalau nggak salah ketiga tertinggi di dunia. Dan selanjutnya tentang event tahunan yang ada di sini kalau mengambil PhD di sini, pertama ada Join Privatissimum. Jadi tadi selain yang saya cerita kita akan melakukan privatissimum bersama institut kita. Di sini karena dosen-dosen di bidang soil mekanik itu juga dekat dengan rock mekanik dan juga kita biasanya di industri itu sering berkolaborasi gitu ya. Jadi untuk riset juga mereka mencoba menggabungkannya. Jadi 2 tahun sekali itu akan ada joint privatissimum di mana bukan hanya kita mendengarkan paparan dari Institut Soil Mekanik, tapi juga dari Rock Mechanic and Tunneling. For your information, di Austria sendiri, tunneling itu cukup populer dan mereka punya metode tunneling yang cukup advance di sini. Lalu akan ada event yang namanya Geodah. Event ini dilakukan setahun sekali. Ini merupakan semacam conference kecil yang dihadiri oleh universitas-universitas di bawah kaki Pegunungan Alpen. Jadi backgroundnya itu dulu karena
mereka universitas-universitas ini banyak melakukan penelitian terhadap tanah-tanah yang serupa gitu ya di kaki pegunungan Alpen. Jadi mereka bertukar ide, bertukar hasil riset di acara ini. Dan acara ini masih ada sampai sekarang. Jadi kita akan pindah-pindah tiap tahun eh, di daerah sekitaran kaki pegunungan Alpen ini untuk melakukan conference. Setahun sekali akan ada institut trip, kita jalan-jalan bareng teman-teman di institut, juga teman-teman di lab, para staff lainnya yang bukan bagian dari riset juga akan ikut di trip ini. Dan masih banyak lagi. Jadi di sini cukup banyak kegiatan outdoornya, terutama di summer. Nanti akan ada barbekyuan, party, dan lain sebagainya. Selanjutnya, informasi penting yang ingin saya share adalah mengenai biaya kuliah dan bagaimana membayar biaya kuliah ini. Nah, biaya kuliahnya di sini itu 726 euro ditambah biaya student unionnya sebesar 25 euro. Jadi kalau dirupiahkan dengan kurs 19.000 ya sekarang kurang lebih itu sekitar 15 jutaan per semester tapi. Yang saya tahu sih nilai ini mungkin boleh diadu dengan biaya kuliah di Indonesia ya, 15 juta itu. Nah, biaya kuliah ini tidak memandang jurusan, tidak memandang level juga. Jadi mau bachelor, mau master, mau doktor, bayarnya segini. Mau kuliahnya di Med Uni, mau kuliahnya musik, mau kuliahnya teknik, biayanya juga segini. Itu. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan, selama biaya kuliah ini gratis selama kita berada di masa kuliah standar. Jadi untuk eh, doktoral itu 6 semester, untuk master itu 4 semester itu gratis. Kalau bukan EU citizen dan juga bukan penerima beasiswa gitu ya, dari third country seperti Indonesia itu ketika mau kuliah di sini, misalnya ada eh, adik yang mau kuliah di sini untuk ngambil bachelor misalnya. Yang dibayarkan itu adalah 750 euro, tapi kalau dia bisa lulus SKS, kalau nggak salah syaratnya itu 16 SKS gitu ya per semester, maka 50% dari biaya kuliah ini akan dikembalikan oleh pemerintah. Jadi biaya kuliah di sini itu cukup murah. Kalau memang datang ke sini serius untuk kuliah, bukan datang ke sini setelah dapat visa student kemudian bekerja malah fokusnya kerja gitu. Nah, untuk informasi scholarship master studi itu cukup banyak bagi teman-teman di sini yang mau mengambil master di sini bisa scan barcode ini atau ke webnya TU Grads. Di situ ada informasi tentang beasiswa-beasiswa master. Untuk student di sini diizinkan untuk bekerja part-time. Kerja part-time itu berarti 20 jam seminggu maksimum dan biaya per jamnya itu sekitar 8 sampai 12 euro. Jadi kalau diambil tengahnya mungkin sebulan itu dapat sekitar 800 euro plus plus ditambah nanti uang summer dan lain sebagainya. Nah, di sini nggak sedikit juga teman saya yang mengambil master tapi mereka membayar kuliahnya itu hanya mengandalkan kerja part-time gitu. Jadi memang akan mepet gitu ya dengan pendapatan 800 euro per bulan ini, tapi untuk eh, hidup single, kemudian hidup irit di sini ini masih sangat possible. Jadi opsi lainnya jika nggak berhasil dapat beasiswa tapi mau kuliah di sini itu adalah dengan bekerja part-time, tapi tentunya harus rajin ya. Kalau enggak ya akan susah juga. Selanjutnya yang ingin saya share adalah beasiswa yang namanya OEAD ASEA Uninet. Ini adalah beasiswa yang saya pakai ketika saya berangkat ke sini. Nah, ada dua program yang akan saya share. Program yang pertama namanya Earnsmah Grant. Ini eh, ditujukan untuk citizenship of Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam dan tidak diwajibkan dosen gitu. Jadi ini bisa saya pakai karena saya nggak punya background eh, mengajar di universitas gitu ya. Jadi opsi scholarship itu biasanya nggak begitu banyak, terutama yang dari Indonesia gitu. Biasanya difokuskan untuk para dosen dulu. Untuk jumlah nominal biaya per bulan yang diberikan itu setara UMR di sini atau sekarang itu 1.600, tapi setiap tahun nominal ini akan di-adjust.
Karena pertama saya datang 2023 itu karena baru selesai COVID, di sini UMR-nya itu baru 1.300-an. Jadi memang dalam 2 tahun ini banyak harga yang terus naik, tapi juga beasiswanya di adjust tiap tahunnya gitu. Untuk intake beasiswa ini setiap spring gitu ya, first of March kurang lebih, setiap tahun akan dibuka dan syaratnya itu harus di bawah 35 tahun. Lalu durasinya itu untuk full PhD grant itu 36 bulan atau 3 tahun gitu. Dari informasi yang saya peroleh dari orang OEAD sih aplikannya cukup sedikit yang dari Indonesia. Jadi sangat sayang sih sebetulnya. Nah, karena kuota yang mereka miliki itu tergantung dari funding gitu. Jadi mereka, saya dapat informasi bahwa sebetulnya banyak funding yang nggak kepakai karena aplikannya itu sangat sedikit gitu. Lalu setelah lulus ini plusnya lagi tidak ada binding agreement. Jadi nggak diwajibkan untuk melakukan apa atau bekerja di mana atau harus pulang kemana itu nggak ada requirement. Jadi setelah selesai 3 tahun eh, biasanya yang saya tahu dari senior-senior di sini, jika setelah 3 tahun risetnya selesai, namun disertasinya belum selesai, kita bisa pulang dulu ke Indonesia misalnya, atau mencari kerja. Kemudian sambil kerja dan pulang ke Indonesia, misalnya kita menyusun disertasi, kita submit disertasi dari jarak jauh gitu ya. Kemudian menunggu sidang. Nah, itu yang biasanya dilakukan jika dalam 3 tahun beasiswa ini belum dapat menyelesaikan risetnya gitu. Dan ada syarat tambahan selama menerima beasiswa ini, walaupun student itu diizinkan bekerja 20 jam, tapi kalau penerima beasiswa ini tidak diizinkan bekerja di luar universitas gitu. Jadi kalau ingin bekerja hanya boleh di universitas dan hanya boleh di bawah 10 jam. Jadi sudah dibatasi di situ. Dan pekerjaan yang dilakukan tidak boleh sama dengan topik risetnya. Jadi kalau misalnya dosen kita butuh bantuan sesuatu, dia bisa hire kita berapa jam seminggu gitu untuk bantu dia misalnya mengurus conference atau mengurus lab dan lain sebagainya itu masih possible untuk dapat uang saku tambahan. Nah, program kedua yang ingin saya share sebetulnya ini sister program, jadi hampir sama semuanya. Yang beda itu adalah sumber fundingnya. Jadi ini namanya IASP atau Indonesia Austrian Scholarship Program. Ini dibiayai oleh OEAD dan Kementerian Pendidikan gitu ya. Syaratnya adalah harus citizen of Indonesia yang memiliki status dosen tetap gitu. Jadi yang ini memang dikhususkan untuk teman-teman dosen. Jadi teman-teman dosen selain bisa nyoba yang ini bisa nyoba juga yang tadi. Jadi dua-dua program ini bisa dicoba. Nah, fundednya itu biaya yang diberikan itu 1.600 sejauh yang saya tahu karena nilai ini tuh tidak tertulis gitu di website resminya waktu saya coba cari. Tapi dari informasi yang saya peroleh sih nilainya sama persis dengan yang Ernst Magran tadi. Intake-nya itu sama spring every semester, jadi first of March. Lalu di sini ada kelonggaran sedikit selain di bawah 35 tahun, bisa juga di bawah 5 tahun dari lulus master gitu. Jadi buat dosen-dosen yang mepet umurnya itu masih bisa apply ke yang sini. Untuk eh, syarat dari Kementerian Pendidikan, bukan dari OEAD, mereka mensyaratkan ada TOEFL di atas 550. Lalu di sini sama durasinya itu 3 tahun dan hanya bisa dipakai untuk PhD grant. Jadi kalau yang tadi Ernst Grant itu bisa juga dipakai oleh postdoc, tapi postdocnya maksimum cuma 9 bulan. Jadi lebih ke pertukaran riset atau guest researcher gitu ya. Kalau ingin datang ke Austria, belajar beberapa bulan di sini, itu bisa pakai program yang tadi. Kalau yang ini hanya untuk full PhD aja. Kuota yang disiapkan oleh program ini tuh 15 orang per tahun. Lalu di sini yang tidak juga diceritakan adalah agreement setelah kelulusan. Tapi tentunya yang saya tahu karena ini ditujukan untuk dosen tetap ya tentunya berkewajiban untuk pulang ke Indonesia untuk mengajar gitu ya. Udah pasti. Lalu sama akan dibatasi juga eh, kesempatan bekerjanya selama menerima beasiswa ini. Oke, selanjutnya jika ada teman-teman yang tertarik dengan kedua beasiswa yang tadi saya sebutkan, ini saya
share sedikit kisi-kisi untuk beasiswa ini. Yang paling penting itu adalah reach out ke profesor di mana teman-teman ingin apply. Jadi beasiswa yang tadi saya sebutkan itu berlaku di Austria, tidak hanya di TU Graz. Jadi kalau teman-teman ada tahu universitas lainnya di Austria yang ingin dituju gitu ya, teman-teman bisa reach out sendiri ke profesornya gitu. Tapi kalau memang ingin ke TU Graz juga, eh, bareng saya di sini, saya udah nanya sih ke prof di sini kira-kira kisi-kisinya apa. Yang mereka sampaikan ke saya itu pertama mereka mencari orang-orang yang bermotivasi tinggi dan responsibel. Yang kedua, riset topik bisa kita diskusikan nanti. Jadi mereka juga cukup fleksibel. Riset topik yang kita bawa apa, kemudian mereka bisanya offer apa, nanti mungkin kita bisa diskusi dulu sebelum come out with riset proposal gitu ya. Lalu riset data juga, karena saya tanya kan, banyak juga teman-teman di Indonesia yang bertanya apakah bisa melakukan melakukan riset kalau belum punya datanya gitu. Nah, soal data bisa kita diskusikan juga belakangan. Mereka cukup open juga kalau kita belum bawa data dari Indonesia, tapi kita ingin melakukan riset di bawah mereka gitu. Sebagai catatan juga, mahasiswa PhD di sini sedikit berbeda dengan di Indonesia dari pengalaman yang saya tahu, karena biasanya mereka melakukan PhD itu langsung dari lulus magister gitu. Jadi dari yang usianya sekitar 27 tahun, mereka langsung mulai PhD. Jadi berbeda dengan di Indonesia di mana setelah lulus magister itu biasanya kita punya pengalaman kerja dulu, punya data, ada eh, topik riset, baru kita melakukan riset atau mengambil PhD gitu. Lalu selanjutnya setelah reach out ke profesor, diskusi, entah itu by email atau ketemu langsung gitu ya. Yang paling penting adalah menyusun riset proposal. Riset proposal ini nanti dari sini akan profesornya akan menilai apakah kita berpikirnya cukup runut, background pengetahuan kita seperti apa, dan kemampuan menulis kita seperti apa. Setelah itu mereka akan memutuskan apakah mereka akan memberi kita supporting letter atau tidak. Nah, setelah memperoleh supporting letter ini, tahapan selanjutnya itu udah cukup lebih gampang gitu, karena yang paling sulit memang memperoleh supporting letter dari profesor kita di Austria. Nah, setelah memperoleh supporting letter, kita cukup registrasi di portal online-nya, submit semua dokumen. Kemudian tahap selanjutnya adalah interview di Jakarta. Tapi interview ini bukan sama profesor kita lagi. Jadi nanti akan datang dua orang dari OEAD dari Austria, kemudian ada biasanya 3 sampai 4 orang dari Kementerian Pendidikan di Indonesia. Jadi nanti akan dilakukan interview secara bersamaan gitu. Jadi kita dan 5 sampai 6 orang di depan, mereka akan bertanya seputar proposal riset yang telah kita susun gitu. Walaupun background dari interviewernya ini beragam, tapi mereka semua sudah terbiasa membaca riset proposal, jadi pertanyaannya juga cukup tajam gitu. Dari interview ini nanti akan di ranking gitu ya, dari ranking terbaik sampai yang terbelakang. Kemudian berdasarkan funding dari mereka, jadi mereka per tahunnya tuh ada nominal fundingnya. Nanti mereka akan memutuskan dari ranking ini uangnya cukup untuk mengirim berapa orang gitu. Jadi makin bagus interview kita, makin tinggi chance kita untuk dikirim. Begitu. Nah, selanjutnya adalah menyiapkan dokumen untuk residence permit dan visa ini, walaupun sepele, tapi ini cukup memakan waktu karena proses eh, pengiriman dokumen dan lain sebagainya itu betul-betul fisik, sehingga ini kita akan bolak-balik beberapa kali ke kedutaan Austria, kemudian dari kedutaan juga akan kontak langsung dengan kota tujuan kita di Austria. Jadi keseluruhan proses ini bisa memakan waktu hingga setengah tahun gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin ke sini nanti perlu preparation memang. Nah, saya juga ingin sharing jika memang ada teman-teman di sini yang memang serius ingin melakukan riset di sini, nanti bisa kontak saya karena kebetulan di Desember ini saya dan dua profesor dari TU Graz akan ke Bali untuk melakukan Praxis Course. Jadi Indonesian Praxis Course ini diadakan tiap tahun, ini udah tahun ke-13. Ini diadakan
dari kerjasama antara Bentley, TU Graz, eh, ini Pak Indra dari ITENAS. Jadi memang Pak Indra ini dulu bersama Prof. Franz mereka kuliah, mereka adalah murid dari Prof. Helmut. Jadi sekitar tahun 2012 itu Pak Indra juga kuliah di TU Graz gitu. Jadi dia alumni dari TU Graz juga. Nah, sejak lulus sepertinya Pak Indra tiap tahunnya mengadakan Praxis Course gitu. Terus Prof. Helmut dan Franz adalah bagian dari orang yang mengajar di pelatihan ini. Dari pengalaman yang saya juga pernah ikut pelatihan ini di pelatihan ke-11-nya, ke-10-nya kalau nggak salah. Dari pengalaman saya mengikuti pelatihan ini sih sangat bagus, teman-teman. Jadi bagi yang sering kerja dengan Praxis gitu ya, jadi kita bisa tahu lebih dalam apa sebetulnya yang kita lakukan. Jadi bukan hanya sebagai operator saja di balik software itu, tapi kita bisa memahami apa yang terjadi di belakangnya gitu. Untuk yang pengen tahu lebih dalam, nanti bisa menghubungi Pak Indra di sini untuk tahu tanya-tanya tentang biaya course-nya dan lain sebagainya. Course-nya sendiri memang cukup panjang ya, dari tanggal 7 sampai tanggal 12. Yang utamanya sih mulai tanggal 8 sampai tanggal 11. Ini yang eh, dagingnya gitu. Jadi 4 hari pelatihan. Untuk informasi teman-teman aja, mungkin kalau cek course dengan materi serupa gitu ya, yang diadakan di Eropa, harganya itu kurang lebih 5 kali lipat di Indonesia. Jadi di Indonesia ini harganya jauh sangat murah dibanding dengan pelatihan ini ketika dilakukan di Vienna ataupun yang terakhir akan dilakukan di Belanda. Padahal yang ngajar juga sama, nanti Prof. Helmut juga yang ngajar. Jadi ini kesempatan baik buat yang ingin mendalami Final Element Method Plus. Kalau nanti tertarik riset di sini, saya akan coba arrange waktu biar teman-teman bisa ketemu dan diskusi dengan salah satu atau kedua prof dari TU Graz. Oke, selanjutnya tentang living cost di Graz. Yang pertama itu mungkin untuk gambaran dulu gitu ya, benchmarking. Harga meal di sini itu untuk simple take out sekitar 5 sampai 7 euro. Untuk casual dining, misalnya makan di restoran yang standar gitu ya, itu sekitar 15 euro. Nah, ini eh, jangan dirupiahkan tentunya karena kalau dirupiahkan memang jadi mahal banget dan eh, nggak relevan gitu ya. Karena tadi eh, memang taraf itunya UMR-nya juga beda antara di sini dengan di Indonesia. Untuk akomodasi sendiri, eh, biasanya untuk student itu ada dua pilihan. Pertama itu ke student home. Student home itu semacam kos-kosan gitu ya, boarding school. Jadi di sini memang universitasnya nggak memiliki dormitory milik universitas, tapi student home ini dikelola oleh swasta ataupun dari organisasi-organisasi NGO lainnya. Nah, biasanya untuk kos-kosan ini biayanya sekitar 550 sampai 750 per bulan. Terus enaknya lagi ini udah all in ya, listrik termasuk, pemanas termasuk. Pemanas itu cukup penting karena di sini memang biaya heater itu cukup mahal. Jadi kalau misalnya kita tinggal di kos-kosan itu biasanya heaternya pasti sudah bagus. Eh, dan juga kita bisa nyalain terus gitu selama winter, nggak perlu dihemat-hemat. Sedangkan kalau kita sewa apartemen sendiri, eh, biayanya ini memang biayanya sudah termasuk heater gitu ya, tapi biaya sewa termasuk heater ini dia hanya membayar biaya minimumnya. Nanti akan ada surcharge tambahan ketika kita menggunakan heaternya tuh berlebihan. Lalu kalau kita tinggal di apartemen, kita perlu membayar listrik, internet, dan biaya broadcasting fee sendiri. Eh, Mungkin saya share sedikit, saya juga pernah tinggal di student home di sini. Kalau tinggal di eh, student home itu minusnya adalah kita jarang sekali di sini ada student kamar yang udah ada kamar mandi dalamnya untuk kita pribadi gitu. Biasanya tuh selalu bathroomnya shared dan kitchennya shared. Yang jadi masalah adalah kalau teman-teman di satu lantainya itu jorok gitu. Jadi kita terpaksa ya harus eh, gabung karena fasilitasnya tuh bersama. Kalau sewa apartemen sendiri, memang kita bisa jaga sendiri gitu ya apartemennya. Ini harga segini cuma dapat apartemen yang sederhana gitu, apartemen tua biasanya, tapi udah cukup lah. Terus kita perlu arrange sendiri untuk listriknya, terus internet. Kalau di student home itu biasanya, jadi bagi kita yang kuliah
di universitas di Graz ini, kita akan dapat akun untuk internet. Nah, akun internet ini dia tuh berlaku bukan hanya di universitas kita, tapi berlaku di seluruh universitas di Graz dan juga seluruh fasilitas milik universitas di Graz gitu. Perpustakaan, termasuk beberapa fasilitas milik negara. Jadi kayak library-nya negara, terus beberapa kafe, kantor-kantor milik negara juga free wifi. Nah, kemudian di Student Ham ini juga biasanya bisa digunakan gitu. Jadi internet kampus itu bisa digunakan juga di kos-kosan. Nah, tapi kalau kita punya apartemen sendiri, tentu nggak terjangkau jaringan wifi-nya, jadi kita harus punya internet lagi sendiri. ORF itu sejenis biaya untuk broadcasting, ini diwajibkan jika kita punya apartemen sendiri. Jadi setiap apartemen itu wajib membayarkan biaya broadcasting ini agar ceritanya biar jurnalisme di Austria itu independen karena mereka tidak dibiayai dari pajak negara tapi dari eh, kolektif dari warganya sendiri. Nah, eh, apartemen di Graz itu bentuknya kurang lebih tipikal di Eropa itu seperti ini ya. Jadi dia kotak per blok gitu. Kita tinggal di salah satu blok di pinggirnya, kemudian kita akan punya taman di tengah yang di-share bersama teman-teman tetangga satu blok ini gitu. Nah, ini contohnya tampak depan dari apartemen-apartemen di Graz. Saya sengaja ambil eh, fasad ini. Ini merupakan apartemen di sebelah Alte Teknik dari TU Graz gitu ya. Jadi nyebrang dari apartemen ini tuh udah TU Graz. Lalu di sini kalau teman-teman lihat di sini ada satu plakat. Jadi di plakat ini dituliskan bahwa di sini pernah tinggal Carter Zagi. Jadi buat teman-teman yang belum tahu sedikit intermezzo saja. eh, Carter Jagi itu juga alumni dari TU Graz. Dulu dia pernah tinggal di seberangnya TU Graz. Kemudian dari pemerintah kotanya itu memberikan penghargaan karena beliau dianggap cukup berjasa di memberikan kontribusi untuk dunia gitu ya. Jadi eh, di apartemennya sendiri diberi tanda gitu bahwa di sini pernah tinggal Carter Jagi. Carter Jagi itu waktu itu dia tentu saja bukan bekerja di Institut Soil Mekanik di Graz karena belum ada ya soil mekanik waktu itu. Jadi dia kuliah dan bagian dari teknik mesin di Graz. Di sini juga ada biaya asuransi yang perlu dibayarkan ya buat kita student itu sekitar 75 euro per bulannya. Untuk health insurance di sini kita bayar 75 tuh udah dapat semuanya jadi hampir apapun akan tercover di sini, apapun yang standar ya akan sudah tercover dan dengan kualitas yang cukup baik lah istilahnya. Jadi kita gak perlu pusing lagi kalau sakit di sini, bisa langsung ke dokter, gak perlu bayar lagi gitu. Paling kalaupun ada bayar, ada obat-obat tertentu yang perlu kita bayar atau tebus sendiri. Nah, untuk transport di Graz sendiri, eh, biayanya cukup mahal, 400 euro per tahun atau sekitar 33 euro per bulan, tapi plusnya adalah kartu transport ini tuh tidak hanya berlaku di kota Graz. Jadi kartu transport ini berlaku untuk seprovinsi. Dan karena Graz Graz ada di sini dan karena provinsi eh, Styria tempat Graz itu cukup besar gitu ya. Ini kartu transportnya tuh sangat bermanfaat teman-teman, apalagi teman-teman yang suka hiking karena memang Styria ini banyak sekali tempat hikingnya. Jadi ini peta tempat-tempat hiking terkenal di sekitar Styria. Ini bisa dijangkau hanya dengan public transport aja. Lalu biaya lainnya yang perlu dikeluarkan tuh sekitar 15 euro buat pulsa tiap bulannya dan untuk groceries dari pengalaman saya tuh sekitar 300 euro per bulannya. Kalau di total-total ya mungkin sekitar 1.400 per bulan. Jadi masih ada sisa 200 mungkin untuk biaya tambahan lainnya misalnya perlu beli sesuatu di IKEA, beli selimut tebal untuk winter, baju winter atau untuk ditabung. Begitu. Selanjutnya mengenai kultur di sini, pertama yang saya rasakan itu orang-orang di sini cukup on time dan organized gitu ya. Bahkan untuk hal-hal sepele seperti liburan atau eh, kumpul-kumpul bersama teman-teman aja mereka
perlu bikin janji dulu gitu. Lalu bahasa Jerman itu memang dibutuhkan tidak terutama kalau kita di luar kampus gitu ya. Misalnya kita belanja sesuatu atau pergi ke pasar karena tidak semua orang itu berbahasa Inggris di sini. Dan mereka juga cukup sebel kalau kita nggak bisa berbahasa Jerman. Jadi eh, kalau kita bisa berbahasa Jerman tuh mereka akan lebih friendly ke kita gitu. Kemudian yang saya sampai sekarang masih adaptasi tentunya adalah makanan. Karena jauh dari rumah di sini, eh, makanan yang mereka eh, biasanya makan di sini tuh juga tipenya agak berbeda. Kalau kita di Asia kan terbiasa dengan makanan-makanan hangat ya. Misalnya ini nasi goreng atau bakso, itu kan biasanya hangat. Sedangkan kalau di sini itu mungkin karena cuacanya dingin, mereka seringkali makanannya tuh memang makanan yang sudah dingin. Bukan berarti makanannya tidak enak, saya juga appreciate gitu ya. Roti-roti di sini tuh sangat enak dibanding roti-roti kita di Indonesia, tapi belum terbiasa aja. Jadi makanan di sini memang tipikalnya seperti ini, seperti keju, ham, roti, salad gitu. Memang sih ada makanan hangatnya juga, misalnya ini Wiener Schnitzel, makanan tradisionalnya Austria, tapi sangat jarang, apalagi untuk makan siang atau makan yang cepat itu sangat jarang. Lalu untuk teman-teman yang Muslim, dari yang saya cerita-cerita dengan teman-teman di sini memang cukup susah sih untuk mencari tempat yang betul-betul ada logo halalnya gitu. Jadi biasanya mereka ya kalau mau aman, paling aman ya cari tempat-tempat yang ada label vegetarisnya. Karena di Eropa juga sangat banyak orang-orang yang vegetaris gitu. Eh, Orang-orang di sini sangat sering hangout dan mereka sangat suka aktivitas outdoor dari yang saya alami ya. Di sini mereka sering banget ngumpul-ngumpul sekedar ngebir gitu, duduk-duduk ngobrol. Lalu work-life balance-nya sih dari yang saya rasakan kalau dibandingkan dengan dulu bekerja di Jakarta jauh sih lebih balance di sini. Jadi untuk hari Sabtu dan Minggu itu mereka sangat sering hiking misalnya. Ini merupakan salah satu olahraga favorit teman-teman di Austria juga hiking. Lalu di sini juga ada tradisi Sonntagfrühtag atau Sunday Quiet Day. Jadi di hari eh, Minggu itu hampir semuanya tutup teman-teman, termasuk supermarket dan mall. Jadi ini sangat bertolak belakang dengan di Jakarta ya. Kalau Jakarta kan Sabtu itu kita mallnya buka lebih malam. Terus Minggu itu kita tentu pasti mallnya semua buka gitu. Tapi kalau di sini justru Sabtu itu mallnya tutup lebih awal, jam 6 sore sudah tutup. Kalau hari biasa tuh mallnya bahkan tutup jam 7 atau jam 8, nggak sampai malam juga gitu. Tapi kalau Sabtu itu lebih parah, jam 6 udah tutup, dan Minggu itu tutup semua, karena yang jaga mall juga mau liburan intinya. Jadi mereka biasanya kalau Sunday itu melakukan aktivitas-aktivitas outdoor seperti piknik, di taman ini foto yang saya ambil dari taman kotanya, salah satu taman kotanya. Selanjutnya, holiday juga merupakan budaya orang sini gitu ya. Jadi kalau winter itu mereka biasanya akan mengambil 1 minggu atau 2 minggu untuk off untuk ski holiday gitu ya. Ini karena saya belum bisa ski, jadi saya dan teman-teman Indonesia yang ada di Graz cuma bisa main sledge. Kemudian summer holiday juga sama, jadi summer holiday di sini tuh sekitar 3 bulan, tapi biasanya selama 3 bulan ini mereka akan bergantian mengambil libur selama 1 sampai 2 minggu untuk menikmati summer gitu. Misalnya ini ada kami camping di salah satu eh, summer home-nya teman saya yang di institut. Jadi dia mengajak kami camping di rumahnya dan ini ada di pinggir danau, sangat indah. Lalu ini juga beberapa kegiatan summer yang bisa dilakukan di Sungai Mur. Jadi Sungai Mur itu adalah satu sungai yang membentang di tengah kota Graz. Lalu di sungai ini juga banyak aktivitas yang misalnya ini ada rafting, kayaking, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk teman-teman yang suka sport gitu ya, ada istilahnya USI atau University Sport di sini. Jadi USI itu adalah program dari gabungan Austrian University untuk membuka kelas olahraga yang murah.
Murah itu kurang lebih 20 sampai 40 euro per semester gitu. Jadi di sini sih udah termasuk sangat murah. Di sini dibuka 776 jenis kelas. Jadi berbagai olahraga dari martial art, ball game, racket game, dance, yoga, dan lain sebagainya itu ada. Sistemnya itu dia akan dibuka untuk universitas terlebih dahulu. Jadi murid-murid dan staf-staf universitas bisa eh, register dulu gitu ya. Kemudian ketika ada sisa slot nanti dibuka untuk umum juga. Jadi orang-orang dari warga di Graz juga bisa ikut program olahraga ini gitu. Di sini kita bisa ketemu banyak teman-teman dan tidak dibatasi untuk masuk ke berapa kelas pun. Jadi bisa ambil beberapa kelas ekstrakurikuler sesukanya. Mungkin terakhir, mumpung udah di Eropa, ya salah satu bonusnya adalah kita bisa jalan-jalan keliling Eropa lebih murah. Karena di sini kalau misalnya kita pinter-pinter cari waktu, misalnya sebelum mereka benar-benar mulai summer holiday gitu ya, kita duluan pergi itu bisa cukup murah. Misalnya saya terbang ke Greece itu kemarin hanya 25 euro. Tentunya ini backpacker ya, nggak bawa cabin. Lalu untuk teman-teman yang ingin bawa keluarga, seperti saya juga pertama datang dulu ke sini, 6 bulan kemudian baru saya mengundang istri saya untuk ikut ke sini gitu ya. Itu juga possible. Kalau nanti ada yang ingin tanya-tanya lebih lanjut tentang family reunification, bisa menghubungi saya gitu. Selain keliling di Eropa, sebetulnya keliling di dalam Austria sendiri pun udah sangat indah gitu. Jadi Austria memang banyak kota-kota yang terkenal juga. Salah satunya ini di Hallstatt, salah satu desa kecil di eh, apa kaki pegunungan. Nah, oke, mungkin itu saja sharing dari saya. Kalau ada yang ingin cari tahu lebih dalam tentang institut tempat saya bekerja bisa scan barcode ini. Atau kalau ada yang mau tanya nanti bisa reach out ke saya melalui email ini. Oke, mungkin itu saja. Moga-moga sharingnya bermanfaat dan ada yang tertarik untuk melanjutkan studi di sini. Saya kembalikan ke Anthony. Ya, terima kasih Andreas. Austria keren banget ya nature-nya. Di Eropa itu memang banyak tempat yang nature-nya sangat sangat masih sangat natural ya, masih indah. Kalau saya dulu pribadi pernah exchange juga di Eropa di Swiss, itu Hmm. juga nature-nya bagus ya. Tapi culture-nya memang yang paling berbeda itu adalah eh, yang tadi Andreas bilang ya, mallnya tutupnya cepat. Jadi kalau kalau udah jam 5 jam 6 sore gitu, wah udah gelap gulita. Waktu itu Iya, saya di Lusan, itu rada rada jauh dari tengah kota Swiss ya. Jadi itu sepi banget. Kampusnya itu jauh dari mana-mana. Kalau udah keluar kampus pas sore, wah sekeliling itu udah gelap bener-bener gelap ya. Lampunya aja jauh-jauh. iya, Terus mungkin sedikit pertanyaan ya. Itu yang scholarship yang kamu tunjukkan tadi itu berlaku untuk semua universitas di Austria. betul. Untuk semua universitas dan tidak terbatas jurusan. I see, I see. Itu apa? Scholarship sebenarnya banyak jenisnya ya. Kita jangan terlalu bergantung sama LPDP. Saya rasa ada bagusnya cari yang funded from outside juga. Soalnya kan buat bantu negara kita ya, sekalian efisiensi ya. Betul. Mungkin tambahan Anthony, eh, Hmm. dari info yang aku dapat dari orang OEAD ini, mereka cerita gitu, memang dari Indonesia yang apply dikit sih. Kayak Hmm, sayang banget, jadi fund mereka tuh tiap tahun akan di-cut kalau yang apply nggak sebanyak itu. Jadi untuk tahun depannya mereka di-cut gitu. Jadi mereka juga sesuaikan. berharap bisa konsisten gitu, banyak yang daftar. I see. Waktu zaman aku itu, kami yang interview kan tadi aku cerita setelah interview disortir. Hmm, Nah, setelah disortir semuanya dikirim. Berarti kan hmm, fundnya lebih banyak daripada orang yang daftar gitu. I see, I see. Itu Nah, juga terjadi di NTU. Fund-fundnya itu lebih banyak dari applicant-nya ya. iya, Jadi sayang banget. jangan sia-siakan entah kenapa yang minat minat scholarship buat keluar.
makin sedikit ya sepertinya. Dari peserta ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau tanya langsung saja atau di chat kalau malu-malu. Sambil menunggu mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang dari Google Form ya. Em, Sebentar saya lihat ya. Kalau ada yang bertanya, kalau misalnya udah lulus nih, kesempatan kerja di Eropa itu gampang nggak? Misalnya dapat work permit-nya atau dapat kerjaannya juga. Sebetulnya kalau work permit tuh ngikutin kerjaan ya. Selama kita dapat kerjaannya pasti work permitnya bisa diatur gitu. I see. Nah, jadi kalau tanya lowongan pekerjaannya, kalau di Austria sendiri yang aku tahu sih memang mereka kalau ngomong geoteknik gitu ya, mereka lebih banyak masalah tuh di rock sebetulnya. Jadi rock mekanik, rock stability. Jadi Hmm. memang pekerjaan yang banyak di sini tuh tunneling, ground anchor gitu ya. Itu yang bikin mereka terkenal injection. Jadi kalau untuk geoteknik sendiri yang soil, apalagi saya soft soil ya, itu Hmm. kayaknya kecil sih chance-nya. I Yang see. banyak itu mungkin di Belanda atau di negara Skandinavia, Norway, Finland itu mereka banyak butuh itu apa geotechnical engineer Hmm. seperti itu. Right. Tapi saya juga dengar sih selama kita relasinya bagus gitu ya dengan dosen kan nanti dosen juga ada beberapa kenalan dari industri gitu. Mungkin Hmm. bisa sih masuk. Saya juga udah ada beberapa teman yang direkomendasikan sama dosen masuk ke konsultan di Vienna gitu. I see. Mantap. Nah, ini pertanyaannya sama work opportunity ya. Em, apa tantangan studi S3 bagi PhD student yang sudah berkeluarga? Nah, ini juga pertanyaan yang cukup sering keluar ya. Mendingan berkeluarga dulu atau S3 duluan nih? Sambil menyelam minum air gimana? Dua-duanya. Hmm. Sebetulnya bisa sih. Kalau saya sih memang waktu itu menikah dulu baru S3 kemudian karena tadi saya cerita bisa family reunification jadi keluarganya bisa di-invite sih ke sini. Dan dari pengalaman saya sih dengan stipend segitu tadi yang saya share UMR di sini cukup sih untuk hidup berdua. Bahkan kalau bawa anak juga masih cukup. Yang saya tahu juga ada yang bawa 3 anak sih di sini dengan nominal segitu juga masih cukup sih. Wah, hebat juga ya. By the way, yang family reunification itu maksudnya mereka kasih bonus kayak buat tiket bawa keluarga atau apa? Bukan, jadi kita memang nyampe dulu di sini. Aturan visanya sih, jadi kita nggak bisa bareng dengan keluarga kita pindah ke sini. Jadi harus kita dulu ke sini, kita settle. Kemudian kita harus membuktikan bahwa kita punya apartemen yang luasan dan jumlah kamarnya bisa menampung keluarga kita. Dan juga kita punya tabungan yang cukup untuk invite keluarga kita ke sini gitu. Lalu tiap tahun mereka akan review, mereka akan lihat masih cukup gak uang di bank kita gitu untuk mempertahankan keluarga kita di sini. Kalau nggak cukup, disuruh pulang karena kalau kita eh, nggak cukup duitnya nanti membebani negara mereka kan. Intinya Ah, sih itu sih. I see. Jadi lebih ke buat kebutuhan visa ya. Iya betul. Ini ada yang nanya, kalau mau kuliah S2 ke Austria belum bisa bahasa apa-apa. Bahasa apa-apanya ini yang dimaksud bahasa Inggris dan Jerman atau bahasa Jerman dong nih, Herman? Kalau kalau harus bisa Inggris ya itu mutlak. Kalau Jerman Ya, tentu itu betul. tidak ya. Ya, kalau Kalau nggak Jerman bisa bahasa tentu Inggris tidak. ya mustahil lah. Soalnya IELTS-nya kan minimal butuh 7. Inggris Ya, zaman sekarang wajib lah ya. Kalau nggak bisa sulit kemana-mana. betul. Hmm. Nah, kalau IELTS-nya sendiri, kalau dilihat biasanya kalau yang English speaking country
itu rata-rata minta IELTS 7 ya, dan itu bisa dibilang relatif berat. Kalau misalnya mau kejar 7, saya anjurkan sih coba ngeles Inggris. Terus kalau yang non-speaking country, misalnya kayak Thailand atau Hong Kong, Taiwan, itu biasa mereka lebih relax requirement-nya. IELTS-nya cuma butuh kayak 6. Nah, itu Hmm. biasa lebih gampang. Tapi ya bukan berarti nggak butuh belajar ya. Itu pasti butuh latihan juga. Kalau cuma mengandalkan apa yang kita belajar Inggris di SMP, SMA, sama di universitas, itu saya rasa kecuali kita suka nonton serian Inggris, itu saya rasa mustahil dapat sih kalau 6 tanpa latihan. Oke, Herman yang semangat ngeles Inggris. Saya rasa sih beasiswa kampus yang sambil ada pelatihan Inggris itu eh, ya tergantung seberapa seberapa oke Inggrisnya. Kalau di Hong Kong yang saya kuliah waktu itu, dia kalau misalnya Inggris kamu rada jelek, itu ada wajib namanya English 101, English yang benar-benar yang basic lah. Nah, itu boleh ambil. Dulu saya ada teman yang dari kayak perkampungan gitu di Cinanya. Jadi Inggrisnya sangat-sangat basic. Dan dia yang English 101-nya aja itu kayak ngulang 2 atau 3 kali. Tapi kayaknya sekarang lebih sulit kalau mau dapat beasiswa buat tanpa ada Inggris ya. Jadi sih dianjurin minimal Inggrisnya IELTS-nya 6 kalau bisa. Itu akan memudahkan hidup. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jangan malu-malu. Ini Hmm, ada pertanyaan dari Tommy tadi belum dijawab ya. Tantangan yang sudah tadi yang tadi berkerumun. yang udah aku bacain itu. Oh, oke. Yang Nah, belum yang dari Google Form ya, ada pertanyaan juga sepertinya. ya, ada beberapa. Oh, oke. Eh, Kira-kira cara berkoneksi dengan profesor dan promotor. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan lebih sedikit, Andreas. Kalau kita kan biasa, kalau kamu bilang email buat setup meeting. Kalau di luar itu, apakah ada kayak schedule di mana akan bertemu? Kayak misalnya 2 minggu sekali atau berapa sebulan sekali? Jadi ini tergantung si profesornya. Kalau aku kan sendiri profnya udah emeritus gitu ya. Dia udah Hmm. pensiun, tapi dia masih lumayan aktif dan sering tiba-tiba ada di kampus gitu. Jadi kadang spontan, kalau dia lagi ada di kampus, kemudian dia pengen menyampaikan sesuatu, langsung kita ngobrol gitu ya. Atau kalau dulu di awal-awal aku mulai, memang hampir seminggu sekali sih. Jadi aku tiap melakukan apapun dikumpulin di PPT gitu ya. Kemudian seminggu sekali nanti aku ceritain kayak sampai mana progresnya. Tapi setelah itu mulai jarang karena kan udah mulai tahu kan arahnya kemana. Jadi udah mulai mandiri setelah itu gitu. I Jadi dua see. minggu sekali. Kemudian sekarang sih mungkin sebulan sekali lah. Hmm. Berarti kalau gitu di grupnya Prof. Helmut itu kayak ada office-nya sendiri dan pada di situ. Iya, dulu itu dia dibagi dua. Jadi ada satu ruangan yang komputasional semua, satu ruangan lagi yang non komputasional gitu. Tapi sejak tahun lalu kan memang semuanya udah gabung nih sekarang jadi di bawah Franz Cupnik. Jadi sama dia semuanya gabung sekarang kita lebih enak sih. I see, I Jadi see. nggak ada pembatasan fisik lagi gitu, gabung Ah, lagi. berarti ada office-nya. Itu bagus sih. Kalau Betul. waktu aku di Hong Kong itu office-nya di lab masing-masing. Ah ya Jadi itu. rada terpisah. Ya, aku juga sempat berapa bulan tuh terpisah karena nggak ada meja waktu itu. Jadi Nah, itu cukup sulit sih, walaupun kita udah arrange meeting seminggu sekali, tapi kan nggak ketemu langsung setiap hari gitu ya. I, Tetap ada, ya, I gak see. seenaknya. Terus di sini ada yang tanya,
Researchnya itu full research dari semester satu atau ada kelas dulu? Kalau di dengan profile mood aku cuma diwajibkan ngambil yang komputasional geoteknik. Jadi komputasional geoteknik mata kuliah itu mirip dengan pelatihan praksis yang di Bali tapi lebih detail dan lebih dalam gitu. Hmm, Itu jadi diwajibkan sama jadi dia. mulai langsung research ya. Kelasnya itu ya tambahan. Langsung. Ya, kelas hanya tambahan. Betul. I see, I see. Tapi kalau nanti ada yang tertarik riset di bawah Franz Jukni kan mungkin dia arahnya kayak AI, machine learning, big data, eh, Python scripting yang gitu-gitu mungkin ada wajib kelas tambahan di itu sih, di Hmm, institut lain mungkin. I see. Oke, kalau begitu emang yang saya dengar benar ya. Kalau di Eropa itu biasanya mau S2 atau S3 biasanya langsung full research. Kelasnya itu kayak sampingan yang perlu diselesaikan sambil researchnya. Sedangkan Itu kalau di Amerika itu mereka mirip di Indonesia. Jadi Indonesia adopsi eh, apa cara Amerika. Amerika di mana kita 1 tahun itu kelas full ya. Researchnya itu baru semester Oh. ketiga onward. Kalau masternya mungkin nggak sih di sini yang aku lihat masternya masih cukup coursework Iya sih. ya, I Ya. see. Soalnya Master of Science ya, bukan Master of Philosophy. Oh, ada master filosofi. Iya, ada Kebetulan. ada ada yang Master of Philosophy. Apa itu gelarnya? Gelarnya jadi MPhil. Oh, oke. Kalau bukan MSc. Kalau yang MPhil gitu biasa langsung full research. Hmm. Terus kalau dari entrance-nya itu ada yang nanya masuknya summer atau winter itu karena deadline beasiswanya selalu Maret, berarti mulainya Agustus ya atau September gitu. Eh, Enggak sih, jadi kalau buat PhD itu enggak dibatasi karena tadi bukan coursework ya, jadi masuk langsung riset itu boleh mulai kapan aja tergantung persetujuan dengan dosennya aja. Tapi karena aku mau ngambil kelas kemarin, jadi aku pepetin aja karena kan maksimum juga 3 tahun tuh. Jadi Nah, aku mulainya pas aku datang September, mulainya Oktober gitu. I see. Oke. Eh, Kira-kira apakah ada pertanyaan lagi dari peserta? Kalau tidak ada, mungkin kita tutup ya hari ini. Eh, Mungkin saya sedikit promosi untuk soil yang berikutnya. Soal yang berikutnya itu akan membahas lebih teknis ya. Soalnya kebetulan dari member AMM kita ada yang mendapat kesempatan untuk mengikuti yang namanya LARAM Course. LARAM Course itu benar-benar khusus International University yang meneliti tentang longsor ya, kelongsoran, slope stability. Dan itu diadakan di Hong Kong dan teman kita ini sempat pergi di Hong Kong bulan Juni dan bulan depan mereka akan sharing mereka belajar apa nih di Laram Course ini. Jadi akan lebih teknikal. Tanggalnya sebentar saya cek. Tanggalnya itu mestinya 20 kayaknya 22 Agustus deh. 22 Agustus, hari Jumat juga. Sekitar jam samanya sama ya jamnya jam 7. Jangan lupa untuk mengisi link Google Form ya. Feedback-feedback itu akan membantu kita untuk memperbaiki soil-soil yang berikutnya. Oke, thank you semua yang sudah join hari ini. Selamat malam, enjoy the weekend, have fun. Thank you semua, thank you Tony. Lalu Ciao. belajar geotek. Sip. See you semua. Ciao.